Anak-anakku kelas 12, selamat bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama-tama harus dipersiapkan adalah 1 lembar kertas folio bergaris dan bolpoin dengan tinta berwarna hitam. Langkah pertama dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di pojok kanan atas. Aturan penulisannya adalah menyebutkan nama kota terlebih dahulu, misalnya Bandung. Karena Bandung merupakan nama kota, maka diawali dengan huruf kapital, kemudian beri tanda koma. Selanjutnya adalah tanggal pembuatan surat. Tanggal pembuatan surat di sini 6 Agustus. Agustus merupakan nama bulan, oleh karena itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian tahun adalah tahun pembuatan surat, yaitu 2021. Ingat, untuk tempat dan tanggal pembuatan surat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik karena ini bukan merupakan kalimat. Langkah selanjutnya adalah penulisan perihal dan lampiran. Perihal boleh disingkat hal, diisi lamaran pekerjaan. Aturan penulisannya menggunakan L besar dan P besar. Lampiran diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Ingat, lampiran tidak terhitung surat lamaran pekerjaannya ya. Jadi hanya berapa lembar lampiran yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Penulisannya adalah 6 menggunakan E dengan huruf kapital dan lembar menggunakan L dengan huruf kecil. Jangan memberikan tanda titik di belakang kata-kata tersebut. Selanjutnya, kita akan menuliskan alamat surat. Alamat surat adalah tempat perusahaan atau instansi yang dituju. Sebagai contoh, alamat surat adalah YTH atau yang terhormat, disingkat YTH dengan diberi tanda titik, Pimpinan PT Adiaksa, Jalan Pembina nomor 21 Bandung. Aturan penulisan alamat adalah menggunakan kata YTH tapi tidak menggunakan kata kepada. Ingat. Kemudian untuk menyebutkan pimpinan suatu perusahaan tidak perlu menyebutkan jenis kelaminnya, langsung pada pimpinan. Jadi tidak perlu menyebutkan kata bapak atau ibu. Pimpinan PT Adiaksa. Alamat di Jalan Pembina nomor 21 Bandung. Kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL. Kemudian nama jalan harus diawali dengan huruf kapital. Kata nomor tidak boleh disingkat menjadi NO karena dalam bahasa Indonesia tidak ada aturan baku untuk penyingkatan kata nomor. Kemudian angka ini menunjukkan nomor berapa letak perusahaan tersebut berada. Pisahkan dengan tanda koma, baru sebutkan nama kota tempat perusahaan tersebut berada. Ingat, alamat dianjurkan tidak lebih dari 3 baris, maksimal 3 baris. Antara nomor dan kota dipisahkan dengan tanda koma dan jangan sampai diakhiri dengan tanda titik. Kita lanjutkan dengan salam pembuka. Untuk surat resmi, surat lamaran pekerjaan, salam pembukanya menggunakan kata dengan hormat. Cara menulisnya adalah dengan menggunakan D besar, hormat menggunakan H kecil, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, setelah salam pembuka, kita menuliskan alinea pembuka. Alinea pembuka berisi dari mana informasi lowongan pekerjaan tersebut didapat, tanggal berapa, serta tujuan pekerjaan yang akan kita lamar.
Contoh, berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs https dan seterusnya pada tanggal 4 Agustus 2021 bahwa PT Adiaksa membutuhkan marketing. Bersama ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Langkah selanjutnya kita memasuki bagian isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan berisi kualifikasi diri si pelamar atau identitas lengkap si pelamar. Diawali dengan pernyataan, adapun keterangan mengenai diri saya adalah beri tanda koma. Logikanya, tanda koma merupakan tanda yang belum mengakhiri sebuah kalimat. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan selanjutnya akan diawali dengan huruf kecil. Nama menggunakan huruf kecil pada N. Selanjutnya, nama si pelamar ditulis menggunakan huruf kapital di setiap awal kata dalam sebuah nama. Identitas pelamar berikutnya adalah tempat, tanggal lahir. Tempat dipisahkan dengan tanda koma. Ingat, bukan tanda garis miring. Karena setelah kata Yogyakarta di sini juga tanda koma, bukan garis miring. Tempat, tanggal lahir contohnya adalah Yogyakarta. Karena Yogyakarta merupakan nama kota, maka diawali dengan Y besar. Kemudian pisahkan dengan tanda koma. Tanggal lahir, bulan, ingat bulan dimanapun letaknya selalu diawali dengan huruf kapital dan kemudian ini adalah tahun lahir. Identitas yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis menggunakan huruf J kecil, kelamin K kecil, kemudian jenis kelaminnya sebutkan laki-laki atau perempuan dan di sini Deswita adalah seorang perempuan. Selanjutnya, identitas yang perlu dituliskan adalah pendidikan. Pendidikan adalah pendidikan yang dijadikan syarat untuk melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut. Boleh dituliskan SMA saja, boleh juga disebutkan nama sekolahnya. Tidak ada yang salah karena nanti pada bagian lampiran terdapat fotokopi ijazah. Dari ijazah tersebut akan kelihatan di mana SMA si pelamar. Identitas berikutnya adalah alamat lengkap si pelamar. Penulisan alamat sama dengan penulisan alamat yang di atas. Jalan menggunakan J besar, jangan disingkat JL atau JLN. Kasuari karena ini nama jalan maka diawali dengan huruf kapital. Nomor jangan disingkat menjadi NO. 3 adalah alamat rumah si pelamar. Untuk memisahkan dengan kota maka diberi tanda koma dan sebutkan nama kota alamat si pelamar tersebut. Di sini disebutkan adalah Bandung. Jalan Kasuari nomor 3 Bandung. Identitas pelamar berikutnya adalah telepon. Telepon perlu dicantumkan karena untuk memudahkan apabila pihak perusahaan ingin menghubungi si pelamar. Masih pada bagian isi surat lamaran pekerjaan, kita wajib melampirkan beberapa hal yang mendukung kualifikasi pribadi. Untuk memulai pada bagian lampiran, maka diawali dengan pernyataan sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan, beri tanda koma. Kemudian kita mulai mengurutkan lampiran apa saja yang kita sertakan dalam surat lamaran tersebut. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Ingat, kata-kata pertama dalam lampiran ini diawali dengan huruf kecil. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir. Kata fotokopi, tulisan yang baku adalah FOTOKOPI. Jadi bukan foto COPY. Ini adalah penulisan fotokopi yang baku. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, fotokopi SKCK. Yang kelima, fotokopi surat keterangan dokter, dan maksudnya adalah setelah ini adalah lampiran yang terakhir.
Yang keenam adalah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm. 6 lampiran ini korelasinya adalah jumlah lampiran yang dituliskan pada bagian perihal dalam dan lampiran di atas. Lampiran yang disertakan tergantung dari permintaan perusahaan yang ingin mencari tenaga kerja. Meskipun secara tersurat tidak dituliskan, akan tetapi hal-hal ini merupakan hal-hal wajib yang mesti dilampirkan dalam melamar suatu pekerjaan. Bagian selanjutnya adalah bagian penutup surat. Bagian penutup surat seperti pada contoh berbunyi, "Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih." Ada beberapa aturan penulisan dalam bagian penutup surat ini. Di antaranya adalah ada kalimat pernyataan yang menutup surat, kemudian ada harapan untuk bisa diterima, kemudian cara menyapa. Cara menyapa adalah menggunakan Bapak atau Ibu. Jadi, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ini adalah cara menyapa seorang pimpinan perusahaan. Kemudian ditutup dengan atas perhatian Bapak atau Ibu. Perlu diperhatikan di sini tidak boleh digunakan kata atas perhatiannya. Katanya tidak boleh digunakan untuk menyapa. Jadi diganti dengan atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ingat, kata saya mengucapkan jangan diganti dengan saya ucapkan, tapi saya mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih tidak digabung tapi dipisah, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya adalah salam penutup. Salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan kata hormat saya. Cara penulisannya adalah kata hormat diawali dengan huruf H, huruf kapital, saya, huruf kecil, kemudian beri tanda koma. Bagian terakhir dalam surat lamaran pekerjaan adalah tanda tangan dan nama terang. Silahkan bubuhkan tanda tangan setelah salam penutup, kemudian beri nama terang. Aturan penulisan nama adalah setiap awal kata dalam nama menggunakan huruf kapital. Deswita, D besar, Maharani, M besar, dan jangan lupa tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Anak-anakku kelas 12 yang terkasih, demikianlah cara menulis surat lamaran pekerjaan. Selamat belajar, semoga bermanfaat.